berkat. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau kita melihat jam, maka sekarang sudah pukul 7 tepat. Itu artinya kita akan memulai kegiatan PRT kita, Bapak Ibu Saudari, di mana malam hari ini temanya adalah pengharapan dalam kegelapan, dan bacaan Alkitab kita terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang pertama hingga keempat. Ya. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 4 akan menjadi bacaan kita. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 355, KJ 355, yaitu Yesus Memanggil, akan menjadi pujian pembuka kita sebelum kita melangkah lebih jauh. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam gerak di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Ya, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan pada kesempatan ini doa buka akan dipimpin oleh Ibu Korin. Kepada Ibu Korince dipersilakan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Kau sudah sungguh baik Bapa. Kau berikan kami ya Tuhan kesempatan di malam ini untuk bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu hari ini apapun yang sedang kami hadapi, persoalan, tantangan, kami tetap berkata Tuhan itu baik. Terutama kami sudah melihat kasih setia Tuhan dan melihat pengorbanan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hadiran-Mu di malam ini. Kami dikuatkan dan masih diberi waktu di tengah minggu ini Tuhan untuk mengikuti ibadah bincang sersan di online ini Bapa. Bapa yang baik, mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir, memberikan kami penyertaan dalam jalan kehidupan kami Tuhan, dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Pakailah hamba-Mu, Pendeta Samuel, untuk bisa menyampaikan isi firman-Mu, memberikan firman-Mu itu hidup dalam pengetahuan-Mu Bapa. Biarlah kami ya Tuhan bisa menerima dan memahami firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah ya Tuhan yang mengurapi hati kami
Ampunilah segala dosa perbuatan kami. Layaklah kami ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu, dan biarlah kami, ibadah kami ini Engkau yang memberkati Bapa dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bu Korin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada main course kita malam hari ini, di mana PRT kita malam hari ini dengan tema pengharapan dalam kegelapan. Bacaan Alkitabnya terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang pertama hingga keempat. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 4 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang kegelapan, maka rasanya ini menjadi sebuah hal yang hari-hari ini sedang menjadi diskusi ya di antara kita gitu ya. Banyak orang yang menilai zaman ini dalam tanda kutip di dalam kacamata yang penuh dengan kegelapan. Kenapa penuh dengan kegelapan? Karena semua serba misterius. Ya. Saya ambil contoh sederhana, Bapak Ibu Saudari, kalau zaman dulu, misalkan katakanlah berita itu bisa keprediksi dengan mudah. Ya, zaman dulu tuh segala sesuatu terprediksi dengan mudah karena apa? Oh, bukan hanya terprediksi, tapi terkendali dengan mudah. Menggiring narasi itu di zaman dulu cukup mudah. Ya, mungkin 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu ketika yang namanya TV dan radio tambah koran, ya, itu menjadi sumber berita, 3 sumber berita yang paling reliable, paling bisa diandalkan, maka opini yang berkembang di publik itu masih sangat mudah untuk dikendalikan. Ya, berita tentang berita misalkan tentang kita mau bikin berita, ada penampakan misalnya pohon pisang yang batangnya bisa 3 gitu ya, jadi satu ke atas, satu ke kiri, satu ke kanan, dan berbuahnya 3 tandan, satu batang 1 tandan, misalkan begitu. Kita mau mengendalikan orang cukup mudah saat itu gitu ya, karena sumber informasi itu cuman kalau boleh dibilang media cetak, media tayangan TV, atau media dengar, visual, terus audio, visual, sama reading, pembacaan, media cetak. Semakin ke sini nambah sedikit, yaitu media digital, cetak yang pindah ke digital. Ketika kita mengenal berita-berita yang sebut saja seperti detik.com, gitu ya, fenomena detik.com itu kan membuat orang akhirnya mendapatkan berita dalam setiap detik. Itu sudah membawa kemajuan yang cepat. Karena apa? Karena agak mulai sulit dikendalikan. Berita itu begitu cepat. Walaupun nanti diedit belakangnya, tapi ketika berita itu pertama kali keluar, berita itulah yang pertama kali keluar yang dipercaya oleh orang-orang. Kalau udah muncul editan-editan tuh kayaknya rasanya udah mulai susah dipercaya. Nah, zaman sekarang Bapak Ibu Saudari semakin sulit untuk mengendalikan opini publik. Kenapa? Karena setiap orang punya sumber beritanya sendiri. Kemarin sempat saya sharing bagian ini ke rekan-rekan Badan Pelayanan Jemaat, Bapak Ibu Saudari, di mana kita sudah mulai bergerak dari yang namanya sandwich society, masyarakat yang terpepet,
seperti roti burger, sandwich itu kan roti burger, Krabby Patty, sebutlah apapun itu namanya, bergerak dari masyarakat yang sandwich karena sumber informasi terbatas, sumber informasinya di situ-situ doang dan kita tergencet untuk itu, menjadi orang-orang yang sekarang disebut sebagai menuju going to on-demand society. Apa itu on-demand society? On-demand society adalah sebuah konsep masyarakat di mana setiap orang memiliki hiburannya masing-masing. Kalau zaman dulu Bapak Ibu naik pesawat, anggap aja naik pesawatnya Garuda, gitu ya. Kalau naik Garuda itu kan di bangkunya, walaupun nggak semua pesawat sih, ada TV-nya, gitu ya. Atau mobil kita gitu, misalnya di mobil nih, mobil kita punya zaman dulu gitu ya, mobil tuh di headrest-nya, di head sandaran kepala kan suka ada yang masang variasinya TV. Di depan keluarnya apa videonya, di tengah sini bisa keluarnya apa. Kalau punya anak dua gitu ya, berarti masing-masing anak punya satu tontonan gitu ya. Di depan mama papanya nonton sendiri. Sekarang kita sudah bergerak menuju itu karena apa? Karena kita punya yang namanya on-demand entertainment. Apa itu on-demand entertainment kita? Yang bisa menyajikan hiburan bagi kita menurut maunya kita, yaitu adalah kemajuan teknologi gadget. Baik laptop, baik handphone, dan segala rupanya. Kita bisa memilih sekarang mau kebaktian ikut gereja mana tanpa harus datang ke gerejanya. Dengan teknologi yang sekarang sudah maju, live streaming dan segala rupanya. Bosen nonton pasang melulu, mukanya pasti seperti itu. Aku terlalu stoik gitu ya, kayak nonton beruang es di kartun We Bare Bears. Udahlah, ganti yang lain ke pendeta yang lebih ramah mukanya, misalkan begitu. Kita bisa pindah dengan cepat. Atau misalnya kita bosen dengan pengajaran teologi yang terlalu berat, pengennya denger yang lebih nyantai tapi bisa bikin ketawa, kita tinggal pindah saja. Banyak media kita untuk menjalankan itu. Dan itulah yang membuat hari ini Bapak Ibu kita berada di zaman kegelapan. Kenapa? Karena semua orang saking punya hiburannya masing-masing, akhirnya mereka tidak terkoneksi. Dan ini mulai terlihat di generasi muda kita. Anak-anak kita hari ini Bapak Ibu mungkin kalau boleh dibilang, generasi umur-umuran saya yang milenial ini, masih ada yang suka baca novel. Tapi semakin ke bawah, yang mungkin sekarang anak-anak SMA kelas 3 lah, SMA kelas 3, kelas 2, kelas 1 mungkin masih suka baca novel. Tapi yang sekarang SD, atau bahkan SMP sekarang, mungkin mereka nggak baca novel, tapi mereka membuat novelnya sendiri. Karena apa? Karena AI sudah begitu maju. Kita bisa bikin novel kita sendiri menurut jalan pikir kita sendiri. Itu membuat apa? Kita tidak terkoneksi. Karena kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin individualis. Akhirnya kita tidak bisa terkoneksi satu dengan yang lain karena kita sibuk memperjuangkan yang namanya kita punya selera sendiri-sendiri. Nggak suka selera gue, ya udah gue, lu pergi aja nggak apa-apa. Gue hidup sendiri nggak apa-apa. It's okay karena apa? Gue punya AI. Gue bertahan hidup, gue ngobrolnya sama AI. Banyak anak-anak kita sekarang yang seperti itu, apalagi ditambah dengan berbagai fasilitas yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita melihat kitab Yesaya, maka di Yesaya 9 ini adalah kondisi di mana bangsa Israel itu hendak mengalami pembuangan, zaman pra-pembuangan. Mereka merasa kehidupan mereka penuh dengan ketakutan. Karena apa? Karena kerajaan-kerajaan di sekitarnya sudah mulai mengancam untuk mencaploknya, dan pada saat itu kerajaan Israel mengalami kemerosotan moral. Orang tidak lagi berpikir secara komunal tetapi individual. Para pemimpin hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Para ahli agama tidak lagi mengurusi, tidak lagi menjadi gembala umat yang sejati, tetapi lebih mengurusi urusan pribadi dan untuk kepentingan sendiri. Masyarakat, ketidakadilan pun tumbuh di dalam kehidupan masyarakat dan juga situasi-situasi yang lainnya yang membuat akhirnya bangsa Israel menjadi berada di dalam masa kegelapan dalam tanda kutip. Nah, kondisi ini membuat masyarakat yang pada saat itu masih punya rasa atau bahkan kebanggaan sebagai umat pilihan Allah, merasa bahwa mereka berada di dalam situasi yang tidak nyaman. Mereka akan mengalami kehancuran dalam waktu dekat. Mereka sudah was-was, kemana arah jalan bangsa ini?
Apakah ke arah yang baik atau ke arah yang semakin buruk. Nah, di dalam bagian inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, nubuat Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu datang. Karena nubuat ini menjadi sebuah penguatan buat mereka. Menguatkan mereka bahwa Tuhan tetap menolong mereka walaupun di tengah situasi kegelapan. Tuhan tidak meninggalkan mereka walaupun mereka semua berada di dalam kesulitan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudari, dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, ayat 9 ayat 1, telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman atasnya telah terang bersih. Bagian ini Bapak Ibu Saudari menjadi sebuah bagian di mana Yesaya menguatkan mereka. Tuhan melalui Nabi Yesaya menguatkan mereka bahwa mereka kelak akan melihat terang yang besar. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu secara khusus menunjuk kepada Israel, yang Israel khususnya kerajaan Yehuda begitu ya, yang sudah hidup di bawah situasi yang tidak baik, situasi yang gelap. Mereka merindukan yang namanya terang. Karena mereka sudah lama berada di dalam kegelapan, mereka merindukan terang yang akan menuntun hidup. Pengharapan ini digambarkan bahkan di ayat 2 sebagai sukacita yang besar. Seperti sukacita di waktu panen, orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Mengingatkan mereka pada momen di mana bangsa Israel sedang berada di dalam puncak kejayaannya, yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar, bahkan menjarah bangsa-bangsa itu dan membagi-bagi hasil jarahan. Dua ayat ini menjadi sebuah ayat yang menghibur mereka. Menjadi sebuah ayat yang menguatkan bangsa Yehuda sebagai kerajaan yang kecil, tidak terlalu besar, Israel Selatan secara geografis. Karena mereka sudah melihat saudaranya di utara itu hancur dulu. Di dalam bagian ini, Tuhan melalui Nabi Yesaya berusaha menguatkan mereka. Dan bahkan meyakinkan mereka bahwa kalaupun terjadi kekelaman, kalaupun mereka harus berjalan dalam kegelapan, mereka akan tetap diarahkan oleh Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas batunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Mengingatkan bahwa walaupun nanti bangsa Israel mungkin tidak akan berjalan di dalam terang, tapi mereka berjalan menuju terang di tengah kegelapan, tetapi perjalanan itu tidaklah mendukakan. Karena sesuatu yang menekan, sesuatu yang membebani mereka, dan bahkan yang menindas mereka akan Tuhan patahkan. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap, setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Menandakan bahwa bangsa Israel akan dibawa kepada kemenangan. Bahwa bangsa Israel akan dipersatukan. Tidak hanya Yehuda saja yang dimenangkan, tetapi juga Israel Utara yang setelah pemerintahan Salomo mereka itu terpecah. Mereka akan kembali disatukan sebagai saudara yang benar-benar hidup rukun, hidup tersatukan, dan benar-benar merasakan bagaimana Tuhan bertahta di atas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman ini juga yang berbicara kepada kita di tengah situasi yang mungkin buat kita gelap. Melihat masa depan dari sekarang, generasi gen alpha, gen beta, atau bahkan ya Z yang akhir, anak-anak kita, atau bahkan situasi kehidupan kita hari ini baik dalam ekonomi, sosial, politik, dan segala rupanya mungkin membuat kita merasa menjadi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Namun melalui firman Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bahwa kelahiran Kristus, kehadiran Kristus yang mewarnai keseharian kita, itu memberi dampak yang besar. Karena dialah yang menerangi kehidupan kita. Dialah yang menuntun kita untuk bisa sampai ke terang itu. Walaupun kita berjalan dikelilingi oleh kegelapan, tetapi terangnya itulah yang meneguhkan pengharapan kita di dalam Dia. Karena kita bisa melihat terang itu dan kita bisa berjalan ke arah terang. Inilah yang kita renungkan di tengah minggu ini, Bapak Ibu Saudari.
mengingatkan kita kepada penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita mengalami kesusahan, walaupun kita mengalami tantangan, atau bahkan mengalami pergumulan yang tidak mudah untuk diceritakan, Tuhan tetap menolong dan mendampingi kita. Tuhan terus memampukan kita untuk melalui, bahkan melampaui. Kalau melalui cuma jalan ya Bapak Ibu, tapi melampaui berarti kita leaping through something. Leaping berarti itu ada pembatas gitu ya. Tapi kita nggak cuma berhenti, tapi kita melewati pembatas itu dengan cara loncat atau bahkan menabrak dan menghancurkan pembatas itu bersama dengan Tuhan yang membuka pembatas itu. Leap forward, melompat ke depan, melampaui apa yang menghalangi kita. Firman inilah yang menguatkan kita di tengah minggu ini terus berkarya menjadi berkat, untuk terus maju ke depan bersama dengan Tuhan dan menjadi pelayan-pelayannya yang setia dalam keseharian. Kita diajak untuk terus memiliki pengharapan meski berjalan di dalam situasi yang tidak. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang sejati ini di dalam kegelapan hidup kita? Di tengah segala situasi hidup yang mungkin menggentarkan hati kita, di tengah segala situasi yang mungkin membuat kita harus mengelus dada kita dan bersabar menantikan karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Cukup satu caranya Bapak Ibu Saudari untuk meyakini pengharapan di dalam kegelapan ini dan terus berjalan melampaui dan melewati segala tantangan hidup yang mendera hidup kita. Satu caranya, yaitu apa? Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja, Pak, itu kan dua. Berdoa sendiri, bekerja sendiri. Bekerja tidak sama dengan berdoa. Berdoa tidak sama dengan bekerja. Karena kalau bekerja berarti kita bergerak. Kalau berdoa berarti kita duduk dan diam. Secara literer itu betul. Secara literer. Tetapi sebagai umat yang percaya pada Tuhan, apalagi umat Kristen yang meyakini bahwa doa adalah nafas hidup, doa itu berarti tidak diam. Kalau kita bernapas, badan kita diam, paru-paru kita berhenti, gimana udara mau masuk? Pasti tetap paru-parunya gerak kalau kita napas. Naik, turun, walaupun kita mau napasnya pelan, entah ininya naik turun atau perutnya kembang kempis gitu kan, terserah. Tapi kalau di ronsen Bapak Ibu, paru-parunya pasti gerak. Ya, nggak mungkin paru-parunya berhenti. Kalau doa itu menjadi napas kita, berarti doa itu yang kita imani dan aminkan. Berdoa berarti kita bekerja. Dan bekerja berarti kita berdoa. Kenapa bisa begitu? Karena sejujurnya Bapak Ibu Saudari, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, itu semua keniscayaan. Seringkali kita selalu berjanji kan, misalkan, oke, kalau besok cuaca baik, saya akan main ke rumahmu. Apakah kita tahu besok cuacanya baik? Belum tentu. Baiknya juga menurut siapa? Menurut kita, menurut orang lain. Baik, misalkan, baik menurut saya adalah hujannya gede. Misalnya, ya kenapa? Karena kalau hujannya gede, airnya banyak, kotoran di selokan nanti turun gitu ya. Beres, saya tidak melihat lagi kemampetan yang ada di selokan itu. Misalkan seperti itu. Tapi buat orang lain ternyata baiknya itu adalah cuaca yang cerah. Karena dia bisa berjalan. Itu aja Bapak Ibu udah menandakan bahwa yang namanya kehidupan kita adalah sebuah keniscayaan. Karena tidak ada satu standar yang pasti. Mudah-mudahan kalau cuacanya baik menurut siapa dulu nih? Kalau cuacanya baik menurut saya akan main ke rumah kamu. Berarti saya mainnya kalau waktu hujan. Hitung-hitung minggir. Kalau menurut orang yang lain mungkin pada waktu panas saya baru main. Kalau cuacanya baik saya akan berjanji main ke rumah kamu. Besok ada kata-kata besok. Emangnya kita tahu besok kita bangun atau tidak, Ibu? Memang horor kesannya. Memang kesannya mengerikan. Tapi kalau kita jujur dan real, siapa yang bisa menambahkan sehasta dalam kehidupannya di Alkitab dikatakan gitu?
Berarti apa yang kita kerjakan itu sebuah keniscayaan. Dan keniscayaan itu terjadi hanya karena seizin Tuhan. Apa yang kita doakan di dalam kerja itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkan. Segala sesuatu kalau Tuhan mengizinkan pasti terjadi. Tapi kalau tidak Tuhan izinkan, tidak akan terjadi. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada alasan di baliknya. Dan alasan itulah yang akan mendidik kita. Begitu juga di dalam kerja kita. Kerja menjadi sebuah doa. Kalau nyanyi kan juga kerja ya, Bapak Ibu Saudari. Kita nyanyi di kebaktian minimal narik napas. Terserahlah mau suaranya kayak saya do sama dengan re sama dengan mi, atau nanti suaranya kayak ada seorang penyanyi terkenal orang Itali udah meninggal, namanya Luciano Pavarotti gitu ya Bapak Ibu. Itu suara keren banget itu. Saya mengidolakan dia tapi saya nggak bisa suaranya kayak dia. Mau suaranya datar atau suaranya bagus, itu kan ada kerjanya. Napas, mikirin notnya di mana, keluarinnya gimana. Begitu dengar suaranya, kok suaranya ngaco ya, mikir kan kita, kok suaranya nggak pas ya. Di dalam kerja kita berdoa karena apa? Karena mengarahkan itu semua bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk kemuliaan. Dengan cara bekerja dan berdoa, melakukannya itu secara simultan, tidak terpisah, itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang menaruh pengharapan, tetap berpengharapan kepada Tuhan sekalipun di dalam kegelapan. Sebab Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Satu dua kita sekalian. Satu dua kita selesai, Bapak Ibu Saudara serta saudara-saudari sekalian, kita akan masuk kepada bagian doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang ada di warta jemaat kita, ini warta jemaat Minggu tanggal 11 kemarin, gitu ya Bapak Ibu, yang ada di secara online bisa diklik. Mungkin Bapak Ibu, jika ada tambahan dari pokok-pokok doa syafaat ini, yang bisa dilihat di layar, dipersilakan jika ada tambahan, baik lewat kolom chat maupun lewat mic yang dinyalakan. Silakan Bapak Ibu jika ada tambahan. Doakan untuk anaknya Miss Devi sakit di Namanya di siapa rumah Pak? Aku sakit. nggak hafal soalnya. Namanya Bu Brata yang tahu ya. Mungkin Bu Brata bisa halalu tahu tuh temennya cucunya Bu Brata itu. Baru Bukan, namanya saya lupa. nggak tahu Pak, yang kecil soalnya. Kalau yang temennya Arel tahu, kalau yang itu nggak tahu namanya adiknya. Nah itu tuh belum tahu namanya. Ya benar. Oke. Biasanya dipanggil Dede Pin. Ya Bu. Biasanya dipanggil Dede Pin. Dede Pin. Dede Pin. Oke, Dede Pin. Baiklah, kita pakai nama itu. Namanya Tania Pak Sa. Tania, ya. Pak. Ya, Tania kan. Yang sakit adiknya Pak, bukan Adiknya yang sakit itu. Oh iya, salah Bu berarti. Oh, adiknya. Oke, kita pakai saja namanya anaknya Miss Devi, ya, yang dipanggil Dede. Dede Pin, ya Pak. Fin ya Bu, Fin. Oke, itulah. Baik. Terima kasih Pak Puji, Bu Brata, Pak Edi Tarikan, dan juga Bu Marcel. Ada lagi Bapak Ibu yang lain tambahan? Baik, kalau tidak ada tambahan, mari kita menyatukan hati kita, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui perenungan kami di tengah minggu ini, kami diingatkan untuk terus berpengharapan di dalam Engkau sekalipun hidup kami mungkin berjalan di dalam kegelapan. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk berani dan bahkan mampu menjadikan doa kami sebagai kerja yang kami lakukan dalam keseharian, dan juga kerja kami sebagai doa yang kami panjatkan kepadamu.
Mampukan dan kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu menyerahkan diri kami secara penuh kepadamu. Sebab tanpa penyertaan-Mu kami tidak mampu melakukannya. Kami pada saat ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah segala situasi dan kondisi yang terjadi, kiranya Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh menolong perjalanan bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemajuan bersama. Dan mampukan setiap kami ya Bapa untuk menjadi alat berkat-Mu memajukan bangsa dan negara ini, lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Cicurug ya Tuhan, khususnya kegiatan menjelang Paskah dan Pentakosta, kegiatan-kegiatan gereja lainnya, penyusunan program pelayanan, bahkan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui persekutuan kami. Kiranya gereja kami boleh terus bertumbuh menjadi alat berkat-Mu yang mempersatukan setiap umat-Mu ya Bapa, menjadi kesaksian yang nyata di tengah masyarakat. Para aktivis dan karyawan kami kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan biarlah hidup mereka menginspirasi kami semua untuk boleh memberi diri melayani Engkau ya Bapa. Kami pada saat ini juga berdoa, mengingat sanak saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, di antaranya Oma Lena, Bapak Jaun di Purba, Bapak Agus Irianto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Ibu Tina, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Ninik atau Mama dari Saudara Delpino, Ibu Imelda, Ibu Tukiem, Ibu Elsawati Purba, Saudari Epi Satriani, Ananda Giopano Purba, Ananda atau yang kami biasa panggil dengan Dedek Pin, anak dari Miss Devi ya Tuhan, guru BPK Penabur Cicurug, dan juga rekan-rekan kami yang mungkin yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu pada saat ini, atau juga mereka yang dalam pergumulan pribadi terkait pekerjaan, pendidikan, masa depan, kehidupan rumah tangga, dan pergumulan lain-lainnya. Biarlah Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan mereka dan Tuhan yang menyertai setiap mereka. Keluarga yang mendampingi kiranya Tuhan cukupkan dan Tuhan berikan damai sejahtera serta sukacita yang besar. Dan biarlah Engkau juga memakai kami menjangkau mereka bukan untuk semata-mata kepo, tetapi benar-benar mau menjadi alat penghiburan-Mu yang sejati, mewartakan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, yang dimana Engkau bahkan menganugerahkannya dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Bapa diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri persekutuan kita di hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 413, yaitu Tuhan pimpin anak-Mu. Anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh, Tuhan pimpin arus hidup menderas, sesat, pegang tanganku erat.
Ibu, arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum menutup RT ini mungkin ada pengumuman dari Komisi Dewasa, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Samuel. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam PRT atau Persekutuan Tengah Minggu di hari ini secara online. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mengingatkan kembali kepada Komisi Dewasa bahwa besok ada latihan mengisi pujian, waktunya pukul 18 di ruang Sanhedrin. Berikut tanggal 18 kita akan mengisi pujian dalam KU1 dan KU2. Di tanggal 29 Januari, Persekutuan Cici Suci Penginjil mengadakan ibadah gabungan yang bertempat di GKI Penginjil, dan waktunya pukul 18.00, pelayan firmannya Bapak Pendeta Samuel dari GKI Cicurug. Hanya itu saja Pak untuk pengumumannya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak David. Kalau dari saya tambahan cuma satu, Bapak Ibu Saudari, bahwa minggu depan kita, kalau ini kan masih ini ya Bapak Ibu, minggu depan itu kita akan bincang sersan seperti biasa di Rabu minggu ketiga, di mana minggu depan menjadi bincang sersan pertama di tahun 2026 ini. Kita akan membahas sebuah kitab yang ini namanya sangat ramai orang pakai gitu ya. Namanya Jepanya gitu ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang Habakuk ya. Sekarang kita untuk minggu depan kita akan membahas tentang Zefanya, kitab yang biasanya dikenakan kepada nama orang perempuan, tapi sebenarnya kalau kita membaca Zefanya 1, ini sepertinya seorang laki-laki gitu ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam di minggu depan jam 7 malam. Linknya akan di-share, mana besok minggu depan kita akan bicara tentang Zefanya. Dan jangan lupa untuk ajak Bapak Ibu Saudari, anak-anak, cucu mantu semua, supaya kita bisa semakin memahami firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan juga informasi tentang kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa akses di Warta Jemaat GKI Cicurug, baik secara cetak maupun secara online, yang bisa diklik lewat link yang tertera di WhatsApp group, maupun di di media-media sosial GKI Cicurug, atau juga di mana-mana saja Bapak Ibu menemukan link GKI Cicurug ya, termasuk di story Instagram maupun juga di Facebook, postingan Facebook. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, tayangan ulang PRT ini akan ditayangkan di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa untuk mensubscribe dan juga menyalakan notifikasinya, karena sekarang YouTube kita sudah makin ramai, ada rubrik tayangan baru yang pasti muncul tiap minggu sore. Dan ini menjadi media kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, selamat malam Pak Sam, selamat malam Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam semua. Tuhan berkati.